Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak ketemu ya dalam rubrik yang memang khusus dibikin playlist tersendiri, yaitu politik embongan ya. Sebetulnya ingin bisa bertemu sewaktu-waktu dan bisa mengikuti laju pergerakan informasi politik kita ya yang begitu cepat dari waktu ke waktu. Cuman karena juga keterbatasan waktu sehingga nggak bisa mengikutinya. Jadi kalah cepat. Oke, kali ini aku akan mengajak kalian semuanya untuk ya kita coba sih kita eh, bicarakan ya, yaitu tajuknya Mahkamah Konstitusi ya menjadi mahkamah keluarga, sebuah sakwasangka atau realita. Ya, tajuknya sana. Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah keluarga. Ya. Sebuah itu sebuah sakwasangka atau realita, itu ya yang sedang kita mau diskusikan ini. Sudah menjadi public knowledge ya, pengetahuan umum, ada sosok yang ingin maju menjadi cawapres ya, dan usianya itu sekitar 35 lah ya. Ya pasnya nggak tahu gue 35 berapa bulan nggak tahu ya. Sedangkan undang-undang ya itu mensyaratkan 40 ya, dan angka 40 ini angka yang begitu bagus ya. Dan kalian bisa lihat penjelasannya di channel kajianku, itu tajuknya 40 tahun usia kematangan dalam Islam ya. Ya di sana dijelaskan segala sesuatunya ya, dijelaskan. Nanti bagaimana tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus yang itu sekitar 30 tahunan, bagaimana juga tentang Al-Fatih ya, yaitu tentunya nanti penjelasannya ada penjelasan kurva normal ya, ada yang umum, ada yang di luar keumuman. Yang di luar keumuman itu biasanya dia sudah punya prestasi ya, ada prestasi-prestasi yang mendukung dia untuk tidak harus terpatok oleh usia 40. Artinya orang-orang khusus lah gitu ya. Lebih jelasnya ya silakan saja lihat, ketik 40 tahun usia kematangan dalam Islam ya. Dan itu diamini kira-kira begitu ya oleh pemikiran-pemikiran para pakar-pakar psikolog gitulah ya, bahwa orang-orang bule sana nyebutnya ya, life begin at 40. Kehidupan itu dimulai dari usia 40 gitu ya. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu menerapkan jatuh di angka 40 itu sepertinya ya bagus banget gitu. Ya, bagus banget ya. Kemudian karena sosok ini belum 40, maka MK lah yang diminta untuk memutuskan boleh enggak ya belum 40 ini untuk nyawa pres gitulah ya. Bukan nyapres tapi nyawa pres. Dan kita tahu orang penting di MK ini masih punya hubungan ya kekeluargaan lewat pernikahan terhadap sosok yang mengajukan itu ya. Kita itu sudah tahu semua lah ya, nggak usah aku ceritakan. Dan sosok ini kan menjadi kepala daerah bukan karena sebuah prestasi. Jadi jangan digunakan apa yang dilakukan oleh Al-Fatih ataupun Kanjeng Nabi Isa terus untuk mendukung kebenaran sosok kepala daerah ini gitu. Artinya seandainya kepala daerah ini bukan anaknya orang penting, apakah dia memang bisa menjadi kepala daerah? Ataukah benar kepala daerah itu dia peroleh karena dia memang sebagai anak muda yang punya prestasi gitu. Kalau memang iya dan itu bisa dibuktikan berdasarkan
rekam jejak ya atau track record, ya kita tentunya senang ada anak muda berprestasi. Siapa yang nggak senang? Tetapi apa ya, iya begitu gitu ya. Oke. Dan naga-naganya sudah bisa dibaca ya, sudah bisa dibaca. Ya, dan akhirnya diputuskan, MK mengambil sebuah keputusan walaupun belum 40 ya, dirubah ya. Jadi yang masih 35 itu bisa nyawapres. Bisa nyawapres ya. Bisa nyawapres. Dan sekarang kita lihat polemik ini terus berkembang, dan ini memang harus kita kita jangan sampai terlena. Ini harus diselesaikan dengan baik ini. Ya. Supaya tidak menjadi kebiasaan di depan hari. Kita mengatur negara ini nggak boleh main-main. Pakar-pakar seperti Prof. Jimli Asidik sepertinya juga mulai turun gunung gitu ya. Kalau bisa ya semua pakar-pakar yang ada, ayo kita urus negara ini supaya menjadi lebih baik gitu ya. Karena apa? Dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada, ya, akhirnya menjadi sakwasangka. Sakwasangka itu mungkin kalian cari, nggak ada. Ini bahasa-bahasa orang Sumatera. Sakwasangka itu apa ya? Berprasangka, dan itu bisa menjadi kesimpulan bagi publik. Dan kita tidak boleh dong, dan memang tidak bisa untuk mengatur publik, lu jangan berkesimpulan gitu ya. Mereka bebas bersakwasangka atas sesuatu yang melampaui batas kewajaran, kan tidak wajar ini. Tidak wajar. Nanti nggak wajarnya di mana aku sampaikan. Ya. Mereka membangun sakwasangka, akhirnya ada summary, ada kesimpulan yang mereka simpulkan sendiri. Belum berkuasa saja sudah merubah undang-undang untuk meraih kekuasaan. Bagaimana nanti ketika berkuasa? Sakwasangka itu terus berkembang. Ya. Nah, sekarang menjadi realita ya, bahwa nggak harus 40 dah, nggak harus nunggu. Kalau 35 berarti nggak harus nunggu 5 tahun lagi lah. ya, kan sudah menjadi realita ya. Akhirnya seperti aku bilang tadi, kita tidak bisa melarang publik untuk kamu jangan bersakwasangka. Nggak bisa. Semua akan menyimpulkan ya. Publik itu meskipun mereka diam, kekuatan publik kan seperti itu ya. Tapi ada dalam pikirannya seperti yang gue bilang tadi, belum berkuasa saja sudah begitu. Bagaimana nanti kalau sudah berkuasa? Ya. Kan jadi tidak bagus. Seharusnya permainannya begini loh ya. Kan yang di dalam hukum itu ada yang namanya proses masa-masa sosialisasi. Ya, misalkan MK ya mau merubah lah dari usia 40 ke 35. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan saja. Silakan saja. Apapun hasilnya monggo silakan saja. Ternyata seperti sekarang ini. 35 sudah bisa nyapres. Enggak apa-apa. Tapi itu harus disosialisasikan dahulu. Paling tidak ya berapa kesepakatannya? 5 tahun. Supaya tidak lahir sakwasangka. Akhirnya kan lahir sakwasangka. Ini jelas by order yang sudah di request. Dan hasilnya bisa dibaca akan keputusan seperti apa yang diambil. Dan sekarang rame lagi. Dan memang harus dibikin rame untuk pembelajaran kita bersama supaya tidak lagi terulang seperti itu. Jadi orang kalau ada mau ya dia punya pengaruh untuk bisa mempengaruhi stakeholder dalam peraturan perundang-undangan itu, sudahlah dirubah saja seperti apa yang gue mau supaya gue bisa masuk. Kan jadinya begitu. Lah orang negara ini milik kita bersama kok, bukan milik pribadi. Makanya seandainya mainnya itu cantik, ya sekarang
MK ya memutuskan seperti apa yang sudah kita tahu itu. Di bawah 40 boleh. Oke lah, oke lah. Tapi itu harus disosialisasikan dulu. Jangan begitu diputuskan langsung diterapkan. Itu yang menimbulkan sakwasangka. Publik jadi berpikir kemana-mana. Jadi sekarang ya 35 tahun bisa jadi nyawa pres. Oke, monggo. Tapi itu berlaku setelah sosialisasinya. Berapa lama sosialisasi? 5 tahun. Ya sudah, 5 tahun ke depan baru berlaku. Kalau itu yang dijalankan, maka sakwasangka itu menjadi hilang. Hilang. Karena apa? Unsur kepentingannya itu menjadi nihil. Lah kalau sekarang seperti ini. Ya. Jadi sakwasangka itu menjadi apa ya? Sesuatu yang tidak terhindari ya. Yang seharusnya ada sosialisasi tapi tidak. Kan ini seperti balapan ini, begitu diputuskan diterapkan. Nggak ada jeda. Putuskan, terapkan. Lah, kan ya by order itu loh. Jadi di request itu ya. Coba diputuskan sosialisasi 5 tahun, 5 tahun ke depan baru dijalankan, diaplikasikan. Itu bagus. Dan sekarang enggak, putuskan, laksanakan. Terus mau jadi apa negara ini? Kalau hukum sudah begitu ya. Yang menyangkut tadi ya, dan ini akan sedikit menyinggung ke teologis, tapi ini bukan kajian teologis, ini murni politis. Cuman karena bersinggungan akhirnya ya harus dibicarakan. Kalau ada tokoh-tokoh ulama, kiai, ustadz, apapun namanya. Jadi ulama itu orang-orang yang berilmu. Kalau alim itu orang berilmu. Bedanya situ doang. Ya, kalau ulama itu orang-orang berilmu. Kalau alim itu orang berilmu. Gue pakai ulama aja ya. Kalau ada ulama terus mengatakan, oh dalam Islam itu nggak ada batasan usia. Ya itu harus dilihat dulu bagaimana dulu permasalahannya, dan itu sudah gue kupas tuntas ya di video gue yang gue bilang 40 tahun usia kematangan dalam Islam. Ya. Jadi gini loh, aku mengajak para ulama juga bersama membangun negeri ini. Karena ulama itu kan didengar, jangan terus gampang mengeluarkan statement seperti itu. Ya, itu tidak baik. Harus dilihat konteksnya. Ya, seperti gue sudah ceritakan tadi. Kanjeng Nabi itu usia 40. Sekarang menyangkut usia. Ya. Kanjeng Nabi itu menjadi rasul itu usianya 40-an. Ya. Dan akhirnya yaitu tadi ya. Apakah Barat meniru Islam? Kalau sepertinya bisa jadi ya. Apakah Islam meniru Barat? Oh, enggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ya, kok bisa keluar angka 40 itu loh ya. Kan orang bule ngomong life begin at 40 itu. Itu usia kematangan. Nah, sekarang kita berandai ya. Ya karena memang belum terjadi kan, untuk menjelaskannya kita harus berandai. Hukum sosialnya begitu ya. Misalkan terpilih atau menang dalam election nanti ya, dalam pemilu. Kan yang menjadi presnya kan tuh sudah umur ya, sudah cukup umur lah ya, sudah kepala 7 kan. Ya. Ya. Artinya ya sudah tidak muda lagi gitu ya. Dan pasangan ini terpilih, katakanlah begitu. Kita kan tidak tahu ke depan, ya. Makanya dalam tadi pengandaian. Ya karena faktor naturali, ya faktor ya sunatullah, ya sudah ketetapan Allah. Orang itu kalau sudah bertambah umurnya dikurangi kenikmatannya. Itu sudah nggak ada ceritanya orang tambah umur terus tambah nikmat, nggak ada ceritanya. Yang dulu makan jagung kuat sekarang makan ongol-ongol yang kuat karena gigi sudah nggak ada. Itu naturali itu ya, ya.
Sunatullah alamiah seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara misalkan terpilih gitu ya. Terpilih. Terus di tengah jalan ya katakanlah 1 tahun 2 tahun pemerintahannya presidennya ada halangan kesehatan misalkan. Ya, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya. Secara hukum kan yang naik kan yang cawapresnya yang masih 35 tahunan ini. Itu hukum begitu mengatakan. Naik menjadi apa? Ya meskipun dia wakil tapi kan posisinya sudah menjadi presiden dia. Artinya kebijakan-kebijakan mengambil kebijakan-kebijakan dia sudah bisa karena presidennya berhalangan karena sakit kan begitu. Sekarang gimana ya? Sosok yang belum matang terus memimpin negeri dengan jumlah berapa ratus juta rakyat seperti ini. Kapasitasnya itu di mana? Otoritasnya itu juga bagaimana nanti? Ya. Apakah nanti itu bisa menjalankan pemerintahan ini? Nanti orang bersangka lagi bahwa dia akan di-drive boneka lagi. Ada yang mendrive dia dalam menjalankan kekuasaan ini, pemerintahan ini. Gitu loh. Jadinya apa ya? Bergerak dari sakwasangka satu ke sakwasangka berikutnya. Itu loh yang gue bilang tadi. Jangan kita biarkan ini ya terus harus ini kita bikin rame, maksudnya rame itu dalam perspektif dalam meraih kebaikan bersama, mengatur tata kelola negara ini, jangan terus ya wis lah terus biar nanti akan terulang lagi begini. Ini harus dibikin rame ya, pakar-pakar tata kelola negara, pakar hukum, pakar semuanya lah ya, turun gunung ini gimana sih sebetulnya. Bagaimana supaya negara kita ini menjadi baik ya. Oke, sampai di sini dulu politik embongan kita ya dalam tajuk Mahkamah Agung menjadi Mahkamah Konstitusi, sebuah sakwasangka atau realita ya. Dan ini semua tentunya harus selalu kita perbincangkan, jangan cuma diam ya. Jika kalau diam nanti dikirain ini menjadi sesuatu yang biasa, padahal ini keluar dari kebiasaan ya. Karena yang gue bilang tadi, kalau misalkan diadakan sosialisasi menungguli, sekarang diputuskan 5 tahun lagi dilaksanakan, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah begitu diputuskan dilaksanakan ya. Maka lahirlah sakwasangka itu dan publik tidak boleh dihalang-halangi. Mereka punya hak untuk membangun sakwasangka mereka sendiri. Ya, oke. Di sini dulu ngobrol-ngobrol kita lewat politik embongan, tentunya dengan sebuah harapan semoga hiruk pikuk atau polemik yang berkembang bisa diselesaikan dengan baik oleh bapak-bapak kita yang ada di pusat sana sebagai pakar-pakar hukum dan pakar-pakar tata kelola negara ya, sebagai tindakan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, bukan lebih mundur ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi bersama Anggus Betik dalam politik embongan berikutnya. Matur nuwun. Terima kasih.